Suruh Firdaus jangan pakai cincin dukun. Enggak, kalau gue itu, gue akui itu gue salah sama Bang. Hotman versus para pengacara top dunia. Ya, bukan versus Rasman. Rasman itu levelnya si Padel. Sempat terlibat perseteruan panas dengan Hotman Paris Hutapea hingga menuai sorotan publik. Firdaus Oiwobo akhirnya mengakui kesalahannya dan secara terbuka meminta maaf kepada Hotman. Di mata Firdaus, Hotman seorang pengacara senior dan bukan lawan yang sepadan dengan dirinya. Di hadapan Hotman, Firdaus merasa kecil dan jauh di bawah levelnya. Permintaan maaf Firdaus pada Hotman merupakan satu langkah yang ia tempuh untuk menyudahi pertikaiannya yang hanya merugikan dirinya. Bukti kekalahan Firdaus menghadapi Hotman ialah berita acara sumpah advokatnya yang dibekukan akibat kegaduhan yang ia lakukan saat membela kliennya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Lantas, apa tanggapan Hotman atas permintaan maaf Firdaus Oiwobo? Suruh Firdaus jangan pakai cincin dukun, nggak usah ditangkapi lagi lah. Enggak, kalau gue itu, gue akui itu gue salah sama Bang Hotman. Gue udah minta maaf beberapa kali. Dan gue merasa diri gue tuh adalah junior yang songong sama senior. Makanya gue, Bang Hotman, berkali-kali gue minta maaf sama Bang Hotman. Jadi sekarang kan gue udah bukan kuasanya Bang Rasman lagi. Jadi gue nggak mau dikait-kaitkan dengan kuasa Bang Rasman. Biarkanlah konflik interestnya mereka berdua yang menjalankan gitu. Kalau gue sama Bang Hotman sekarang udah kembali fitroh, gue memaafkan Bang Hotman, ya mudah-mudahan gue juga dimaafkan oleh Bang Hotman. Gue minta maaf lah atas kekeliruan gue nggak nyalin Bang Hotman kok. Atas kekeliruan gue selama ini sama Bang Hotman, gue minta maaf. Dengan tulus di bulan puasa ini gue minta maaf. Dan gue udah nggak mau nyenggol-nyenggol dia lagi. Makanya Bang Hotman gue diceritain gue sebagai Sultan Uranium palsu lah apa, gue ketawa-ketawa aja gitu, ngakak. Jadi akhirnya gue dengan Bang Hotman itu bukan kebencian yang tumbuh, jadi hanya bercandaan, rasa sayang akhirnya, rasa apa ya, gue sama Bang Hotman tuh merasa bersalah gitu loh. Jadi ya Allah, gue ini biar gimana kan tuh orang tua gitu, senior gue gitu, gue kok melunjak banget gitu loh. Akhirnya gue introspeksi diri ke depannya, gue nggak seperti itu lagi ya, gue perbenahi diri gitu loh. Dan gue merasa bersalah banget. Kalau dibilang nggak selevel, ya jelas jauh bumi dan langit lah. Hotman Paris udah 40 tahun lebih jadi pengacara, gue baru 10 tahun, baru 11 tahun ya pengacara. Artinya ya jauh gue di bawah dia gitu loh. Tetapi gue ini memberanikan diri untuk mencoba, karena pegang kuasa kan, mencoba untuk melawan Bang Hotman gitu. Kalau berbicara masalah kelas, jauh Pak, gue sama Hotman Paris. Levelnya lebih high-nya Bang Hotman kan gitu. Buktinya berita acara sumpah gue dibekukan tanpa sidang etik. Artinya kan linknya Bang Hotman kuat banget kan gitu. Artinya politik hukumnya Bang Hotman lebih tinggi daripada gue gitu loh. Walaupun politik hukum gue juga ada, jujur mungkin kalau bukan gue lawannya Bang Hotman udah renyek Pak. Patah-patah juga. Kalau sekelas gue lawan Bang Hotman patah-patah juga. Jika Firdaus meminta maaf dan mengakui kekalahannya atas perseteruannya dengan Hotman Paris, maka berbeda dengan Rasman Arif Nasution yang mengaku tidak sedikit pun takut dengan Hotman. Bukti jika dirinya tidak lari tunggang langgang menghadapi Hotman ialah kasus yang dihadapinya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berproses. Bahkan, Rasman mengaku di atas angin atas ketidakhadiran Hotman yang terganggu dengan kesehatannya. Ya, Hotman memang tidak hadir dalam persidangan atas laporan yang dibuatnya. Menyinggung ketidakhadirannya di persidangan, Hotman berseloroh jika dirinya tidak diwajibkan hadir. Terlepas dari konfliknya dengan Rasman, Hotman merasa seterunya itu bukan lawan yang sepadan dengan dirinya. Bergulirnya kasus Rasman atas laporan yang dibuatnya, tidak lain ingin memberikan pelajaran atas tuduhannya yang keterlaluan. Hotman versus para pengacara top dunia.
Bukan versus Rasman. Rasman itu levelnya si Fadel. Si Rasman kapan pulang ke Sumatera Utara untuk mengembala bebek di sana? Kan saya tidak wajib datang lagi. Kan saya hanya waktu saksi pelapor doang, hanya di awal aja udah. Habis itu udah saya tenang-tenang, hanya nunggu berita aja. Memang dia tidak penting datang ke persidangan. Kalau menengok muka saya nanti tumbang lagi dia. Hotman, kau itu baru saya pegang bahu begini aja udah sakit kau. Bagaimana kalau saya toyor? Oke. Yang kedua, di depan orang, masyarakat Indonesia bahkan mancanegara, media yang dia selalu ingin ditampil ke media, tumbang. Kemudian dia bilang saya akan datang di sana nanti hari Kamisnya, tidak bisa datang karena masih di rumah sakit. Kemudian sekarang masih pakai di sini masih ada selang untuk dia senantiasa disuntik sampai 8 April. Moga-moga. Saya ini keluarga orang kesehatan, dokter itu banyak, berat. Makanya cek. Masih keklam nggak? Masih posting nggak? Makanya sudah dia bilang, saya disuruh untuk lebih slow dalam hidup ini. Kan ada kata-kata dia begitu. Itu bukan dari dokter saja, tapi itu nasihat Tuhan yang Maha Kuasa terhadap kau, Hotman. Supaya kau berbenah diri. Ingat, usia sudah tua. Ya, saya belum tahu dia sudah punya cucu atau tidak. Tapi kan sudah bisa kategori juga. Saya kan dengan dia bedanya berapa? Hampir selisih saya dengan dia itu 11 tahun. Saya sudah puluhan tahun jadi pengacara dan 4 tahun di luar negeri, dia belum lulus sarjana hukum. Saya sudah doktor hukum, dia belum lulus sarjana hukum. Jadi memang terlalu timpang beda apanya. Saya kan, dia bukan kelas saya sudah bilang. Dia itu hanya gara-gara omongan dia kurang ajar di medsosnya dia, makanya saya marah. Ya, masa gue dibilang penjahat seks? Orang gue nggak penjahat seks, kalau dibilang playboy, ya oke-oke aja. Memang gue ganteng, gue kaya, mau apa? Iklim Hakim mengatakan saya tidak dilecehkan oleh Hotman. Semua itu katanya itu di frame, diatur oleh si botak itu. Ya, dia sudah ngaku enggak. Ya, oke. Yang ada dia makin stres menghadapi saya karena saya dengan Firdaus viral terus, kasus nambah terus, klien nambah terus, kita jalan terus. Ini kami Lebaran 11 orang berangkat luar negeri. Kira-kira berapa ratus juta ya biayanya? Kan bukan gampang dan tidak ada ngutang sama orang, nggak minta-minta sama orang. Hotman tuh ini. Kalah kan, sakit. Udah sakit, mana dia? Menang di mana dia? Hah? Malu dibawa ke mobil digotong. Ya sakit. Udahlah, udah malu. Ya saya kalau mensayur dia gampang, tapi saya pikir nggak penting lah gitu. Udahlah dia berobat aja. Ini 2 kasus yang ditangani kasus besar. Teddy Minahasa hukumannya berat, Budi Said berat. Di mana hebatnya dia? Gak ada. Ini juga lagi Pak Haritano. Ya mudah-mudahan aja tertolong. Dengan dibekukannya berita acara Sumpah Advokat Rasman, bagi Hotman Paris merupakan hukuman terberat yang harus ia terima. Sebab dengan dibekukannya berita acara Sumpah Advokat, maka Rasman tidak dapat lagi berperkara sebagai kuasa hukum di pengadilan. Hotman mengaku sudah sangat puas dengan hukuman yang diterima Rasman yang dianggap karirnya sebagai pengacara sudah tamat. Lantas apa tanggapan Rasman mengenai tudingan Hotman tersebut? Itu kan kata dia, biarkanlah. Sekarang dia sudah untuk sementara udah karirnya udah mati, biarkanlah dia ngoceh, minimum mengobati dukanya. Ya saya nggak, nanti sudah selesai tugas saya. Sebenarnya dengan dia duduk sebagai terdakwa itu sudah sangat menyedihkan bagi seorang pengacara. Basnya dicabut, itu super menyedihkan. Kemudian diadukan lagi oleh pengadilan, itu sudah. Jadi untuk dia mencapai level saya itu sudah terlalu jauh, memang jauh banget gitu loh. Saya itu benar-benar kalau mereka marah kalau dibilang saya pengacara internasional, emang iya kan, emang iya kan. Kasus-kasus raksasa dunia kan gue yang pegang. Kartu advokat saya sudah diperpanjang, ya kartu advokat saya sudah diperpanjang. Ya. Kemarin baru diperpanjang. Itu tadi sudah saya tunjukkan tadi di special interview. Kartu advokat saya diperpanjang lagi sampai dengan Desember 2028. Ditandatangani oleh Ketua DPN Pradi Bersatu, Bapak Dr. Zeprin Boykanu dan Sekjen Bapak Adi Darmawan. Clear. Itu saya baru terima klien. Dah ada, jangan dibilang-bilang.
Oh ini tidak bisa terima klien, kejaksaan, kepolisian, enggak. Di persidangan nanti kita lihat. Saya punya cara, saya punya strategi bagaimana cara melakukan pendekatan hukum terhadap berita acara sumpah yang itu tidak berdasar. Saya belum sampai ke sana poinnya. Nanti ada poinnya saya akan ke sana. Cuma itu yang bisa dia bahas. Dulu apa dia bilang? Oh, putus apa laporan PN Jakarta Utara bisa 335 itu bisa pengecualian. Begitu kita diperiksa, kita tunjukkan pasal sampai ini Rasman bukan pengacara apa segala macam. Dia sudah lihat dasarnya. Begitu dia melemah, dia diam. Ini orang gampang dibaca. Jadi keluar-keluarnya berkurang gitu. Dia malah lebih banyak ke Firdaus. Hari bilang adik saya. Kalau Dinda Firdaus diberhentikan oleh DPPK, hak mereka tapi tidak melalui prosedur. Tidak melalui Dewan Etik. Kalau saya sudah sangat cacat sekali. Saya 2022 dan saya sudah keluar duluan. Lalu kemudian saya pindah pada di Bersatu. Loh, masa 2022 dan ke saya bukan dalam beracara. Saya di situ sebagai seorang terdakwa. Tapi saya menjaga marwah hakim. Biar saya nanti tersendiri membangun komunikasi ke dalam untuk itu aktif kembali. Karena itu dasar juga tidak kuat dan itu bukan dicabut, dibekukan. Dan klausul dibekukan dan dicabut juga tidak ada, belum pernah ada di negara ini PT mencabut PT orang yang sudah disumpah. Jadi kalau kita lihat jurisprudensi belum ada. Yang ada itu organisasi advokat ya mengetok palu pengacara itu seperti Hotman 3 bulan. Dia kan diskor itu oleh Bang Otto Hasibuan, melalui organisasi Bang Otto. Begitu juga misalnya, ini ada dulu orang bermasalah, Bang Partai Sombing di tingkat awal, diketok 3 bulan tidak bisa bersidang. Itu organisasi advokat, karena penyelenggara sumpah, itu organisasi advokat. Kok jadi kami yang diinikan, tapi mungkin opini publik, tapi kan sekarang sudah bagus, dengan hakim sangat cermat. Ya kita pemaaf, bulan Ramadan, Idul Fitri bermaafan. Allah mau membolak-balik hati manusia. Saya percaya, seluruh kasus saya selesai, dan tinggal 1-2 saja, dan insya Allah semua baik-baik saja. Hotman, sekali lagi, jaga dirimu, jaga kesehatan. Ini orang begitu apa nggak di up ke media begitu kalah. Oke, gampang menganalisa dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.